Halo Sobat Setara, di video ini saya ingin berbagi langkah pertama bagaimana caranya Anda bisa meraih impian Anda dan meraih kesuksesan melalui Setara. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih detail langkah pertama, saya perlu menceritakan dulu ke teman-teman mitra Setara bahwa kalau kita mau sukses di bisnis Setara, kita harus menguasai dan menjalankan langkah demi langkah. Ya, kenapa kita harus menguasai dan menjalankan langkah demi langkah? Karena sebenarnya ilmunya hanya ini, Ibu Bapak semua. Tidak ada ilmu lain. Ya, kerjaannya hanya ini, tidak ada kerjaan lain. Kadang-kadang memang pekerjaan ini membosankan karena kita mengulang-ulanginya terus. Tapi kuncinya adalah di pengulangan. Ya, kuncinya adalah di pengulangan. Jadi perlu dikuasai, dilakukan, sehingga Anda akhirnya menjadi master dari langkah-langkah ini. Yang membedakan orang-orang sukses dengan orang-orang yang belum sukses di bisnis Tara adalah yang sukses itu mereka sudah menguasai menjadi master dan melakukannya setiap hari. Akhirnya mereka menjadi sukses. Nah, kalau yang belum, itu karena mereka memang belum menguasainya dan belum menjalankannya. Ya, bedanya cuma itu, langkah yang dilakukan tetap sama, baik member baru, ya mitra baru maupun mitra yang sudah lama yang sukses. Langkahnya hanya ini saja. Yang membedakan adalah sekali lagi mereka sudah menguasainya dan melakukannya setiap hari. Berbeda dengan mitra-mitra yang masih baru. Nah, sebenarnya tujuan kita, teman-teman, ibu bapak semua, mitra setara, tujuan kita adalah eh, mempelajarinya, ya, mempelajarinya, lalu melakukannya. Setelah dilakukan, kita ajarkan kepada orang-orang di grup kita. Saya ulangi ya, jadi langkahnya adalah mempelajarinya, yang pertama, yang kedua adalah melakukannya, yang ketiga adalah mengajarkannya kembali. Jadi learn, do, dan teach. Ya, pelajari, lakukan, dan ajarkan. Nah, tujuan kita adalah mencari grup kita atau mitra di bawah kita yang siap menjadi guru. Jadi kita mengajarkan guru, ya kita mencari para guru-guru baru di dalam grup kita. Kita mencari kalau bahasa Inggrisnya itu teaching teachers, ya kita mengajarkan para guru. Jadi setiap video yang nanti teman-teman Mitra Setara dengarkan atau pelajari, ya itu adalah Anda coba tidak hanya mendengarkan sebagai murid, tapi mendengarkan sebagai guru berikutnya. Karena nanti adalah tujuan Anda untuk menduplikasi diri Anda kepada grup Anda, kepada mitra-mitra di bawah Anda. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah teman-teman, Anda harus punya impian dan goals dulu. Ya, karena apapun ya kita tidak bisa sukses kalau kita tidak punya impian dan goals. Nah, impian dan goals ini kenapa penting Ibu Bapak semua? Karena dia memberikan arah, arah dan tujuan ya kita mau ke arah mana. Sambil contoh misalkan Anda naik taksi, tapi Anda nggak tahu tujuannya. Kira-kira Anda sampai nggak ke tujuan itu? Atau hanya muter-muter saja? Ya, kalau Anda muter-muter saja berarti Anda hanya menghabiskan waktu. Atau misalkan begini, Anda pernah lihat nggak ada apa tikus kecil gitu yang main di dalam lingkaran, dia lari-lari aja gitu ya, dia nggak sampai-sampai kemana-mana, dia capek lari ngikuti lingkaran itu, ya tapi dia nggak lari kemana-mana, dia nggak sampai kemana-mana, dia hanya lelah saja lari tiap hari, ya di lingkaran dia itu saja gitu. Jadi Anda harus punya tujuan ya para mitra setara di bisnis ini. Anda mau sampai kemana gitu, jangan cuma sekedar bergabung. Ya, kalau Anda cuma sekedar bergabung lalu tidak punya tujuan yang jelas, ya biasanya susah untuk mencapai ke tujuan Anda atau mencapai impian Anda. Nah, harus Anda punya tujuan yang jelas. Jadi tujuan impian itu adalah Anda memiliki tujuan yang jelas kenapa Anda ingin bergabung dengan Setara. Oke. Nah, impian apa sih sebenarnya? Sebenarnya banyak sekali definisi impian di luar sana, teman-teman, mitra Setara, ya, tapi saya suka dengan definisi yang ini ya. Impian adalah sesuatu yang sangat emosional, ya, yang membuat kita bisa merenung, menangis dan sebagainya. Nah, itu impian. Tapi dia juga bisa tidak hanya membuat emosional, tapi dia bisa memaksa kita bekerja ekstra. Ya, kalau dia belum bisa memaksa kita kerja ekstra, berarti itu bukan impian, bukan impian yang emosional. Ya, impian yang emosional yang sangat kita inginkan dan bisa memaksa kita kerja ekstra. Maksudnya kerja ekstra bagaimana? Maksudnya kerja ekstra, ekstra adalah kita masih mau lagi ya mengerjakan 2 jam 3 jam lagi di luar jam kantor kita, di luar jam kesibukan kita sehari-hari untuk membangun masa depan kita.
Ya, lucu ya, kita bisa membangun masa depannya orang lain, tapi kita tidak bisa membangun masa depan kita sendiri. Nah, kita mau meluangkan 1 sampai 2 jam sampai 3 jam sehari kerja ekstra di luar aktivitas kita sehari-hari untuk membangun masa depan kita. Karena kita punya tujuan yang jelas, karena kita punya impian yang jelas. Nah, itulah yang definisi yang terbaik kalau menurut saya apa itu impian. Sekali lagi, impian adalah sesuatu yang bisa membangkitkan emosi kita, ya bisa memaksa kita bekerja ekstra di luar aktivitas kita sehari-hari. Ya, sangat emosional, sangat diinginkan dan memaksa kerja ekstra. Nah, sementara goals itu apa? Goals adalah impian yang tadi kita inginkan, yang memaksa kerja ekstra, tapi punya deadline, tapi punya batas waktu, punya time bound, ya kapan mau diselesaikan itu. Kalau cuma sekedar keinginan, impian, tapi tanpa batas waktu, itu bukan impian yang jelas itu bukan goals ya. Jadi kita nggak punya, sekali lagi kita nggak punya tujuan, ya nggak jelas gitu. Jadi tolong buatkan batas waktunya, deadline-nya, time bound-nya, mau dicapai kapan gitu ya. Ini yang namanya impian dan goals. Kenapa perlu impian dan goals disetara? Ya, alasannya banyak Ibu Bapak semua. Tapi saya jelaskan dua saja alasannya yang menurut saya juga paling bagus adalah karena bisnis ini tanpa risiko Ibu Bapak semua. Bayangkan kalau Anda bergabung di sebuah bisnis ya atau bisnis setara ini modalnya 1 miliar misalnya ya. Miliar 1 miliar. Anda saya yakin nggak perlu impian karena 1 miliar itu sudah bisa memotivasi Anda untuk bekerja ekstra. Nah, di bisnis ini, di Stara, karena modalnya kecil, bahkan bisa balik modal di detik pertama Anda bergabung, ya, itu tidak bisa memotivasi Anda untuk bekerja ekstra. Karena modalnya sangat kecil. Itu pun balik modal, itu pun Anda dapat produk seharga uang yang Anda belikan, belanjakan kepada produk-produk Stara. Jadi, karena modalnya terlalu kecil, Anda perlu punya impian. Lain hal kalau modalnya besar, seperti saya katakan tadi ya. Itu alasan pertama, karena tanpa risiko dan modalnya kecil. Alasan kedua, karena di bisnis Tara ini Anda tidak punya bos, tidak punya atasan. Tidak ada setiap pagi orang yang akan memarahi Anda karena Anda tidak menjalankan bisnis ini. Tidak ada. Upline Anda itu bukan atasan Anda, upline Anda itu bukan bos Anda, upline Anda itu adalah mitra bisnis Anda, ya, konsultan bisnis Anda, key key person di atas Anda, lifeline untuk Anda, ya. Mereka siap membantu Anda sukses. Jadi tidak berhak untuk memarahi Anda. Nah, karena Anda tidak punya bos, tidak punya orang yang bisa memarahi Anda, memecut Anda, maka Anda perlu punya impian dulu Bapak semua, ya. Ini dua alasan kenapa Anda perlu punya impian karena tanpa risiko dan tidak ada bos. Ya, kenapa setiap Senin pagi, ya, setiap orang rame-rame macet-macetan ke kantor. Kenapa? Karena mereka punya mesin absen. Karena mereka punya bos, punya atasan di kantor yang siap akan menegur mereka kalau mereka telat datang atau tidak datang, ya. Nah, di bisnis ini tidak seperti itu, Ibu Bapak semua, ya. Anda mau kerja, apa yang Anda nggak berhak marah, Anda tidak mau kerja, apa yang Anda juga tidak berhak marah. Anda membuat kesalahan, apa yang Anda tidak akan memarahi Anda. Nah, lantas bagaimana caranya? Yaitu tadi, Anda punya impian. Setiap kali Anda ketemu orang negatif, Anda ingat bahwa Anda punya tujuan yang jelas, bahwa Anda punya impian yang ada deadline-nya. Ya, itu goals Anda. Nah, ada 4 langkah sederhana yang teman-teman Mitra Setara perlu kuasai, ya, perlu pahami, kuasai, jalankan, ya, jalankan lalu ajarkan. Apa itu 4 langkah sederhananya? Yang pertama adalah kita harus ingat ya bahwa impian kita ini mahal sekali, impian kita ini sangat berharga. Ya, karena sangat berharga maka harus dirawat. Ya, harus dirawat dan dijaga. Nah, bagaimana cara merawat dan menjaganya? Nomor satu, Ibu Bapak semua, buat buku impian, ya, buat buku impian, tempel gambar, cari gambar-gambar yang bisa memotivasi Anda. Misalkan Anda ingin rumah yang bagus, ya, seperti apa rumahnya, warnanya seperti apa, warna pintunya, warna kamarnya, di dalam desain rumahnya seperti apa, cari gambar itu, ya. Atau Anda ingin kendaraan, cari kendaraannya seperti apa, warna kendaraannya, tipe kendaraannya, harga kendaraannya, ya. Cari gambar-gambar yang bisa memotivasi Anda, itu impian Anda, cari, lalu Anda buat buku impian. Nah, zaman sekarang karena sudah modern, Anda bisa buat juga di dalam folder. Ya, bisa saja folder itu di laptop Anda atau di HP Anda, di galeri Anda. Yang pasti, ya, buat impian Anda itu mudah dilihat setiap saat. Ya, kalau perlu setiap detik Anda bisa lihat impian Anda. Karena itu akan memotivasi Anda. Ya, cari tempat-tempat yang paling relevan, paling mungkin dilihat setiap saat. Cari gambarnya dan taruh di situ. Langkah kedua, luangkan waktu, teman-teman mitra setara, ya, luangkan waktu berdiskusi dengan orang-orang yang Anda sayangi, dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, apa impian mereka. Karena kalau kita tahu impian mereka, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita gitu ya,
terdekat dan kita tahu impiannya, itu bisa memotivasi kita bekerja juga karena impiannya mereka bisa menjadi impiannya kita. Ya, jadi luangkan waktu untuk berdiskusi dengan mereka. Yang ketiga, lakukan dream building. Apa itu dream building? Dream building adalah kita secara berkala ya melakukan atau pergi ke tempat-tempat impian yang mudah dirasakan, ke tempat-tempat impian kita yang mudah kita rasakan. Jadi tidak hanya dilihat tapi bisa dirasakan dengan panca indera yang lain. Contoh, misalkan Anda ingin rumah baru, pergi ke pameran rumah ya, pergi ke pameran rumah, masuk ke rumah contohnya, lihat setiap kamar, lihat setiap detail dari rumah tersebut, lihat pembangunannya, lihat kualitas bangunan dan sebagainya, lihat semuanya ya. Atau kalau Anda ingin mobil baru, pergi ke pameran mobil, pergi ke showroom mobil, ya masuk ke dalam mobil tersebut, pegang dashboardnya, duduk di dalam, ya rasakan Anda test drive, rasakan wanginya mobil baru dan sebagainya. Jadi semua panca indera Anda itu harus dimasukkan ke dalam impian tersebut. Atau kalau perlu ya, ada salah satu tips yang menarik. Kalau Anda ingin mobil baru, misalkan Anda belum sanggup beli, Anda sewa ya sewa mobil tersebut 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin cepat impian itu tercapai. Kenapa? Karena panca indera Anda semuanya sudah menuju ke arah sana gitu ya. Jadi secara berkala lakukanlah yang namanya dream building. Anda pengen jalan-jalan ke luar negeri misalnya, pergi ke pameran-pameran tour and travel ya. Anda lihat, Anda tanya paket-paket turnya bagaimana, Anda berkomunikasi dengan teman-teman Anda yang sering keluar negeri, bercerita dengan mereka, itu akan minta pengalaman mereka, itu akan menambah apa keinginan Anda untuk mencapai impian Anda. Jadi lakukanlah yang namanya dream building. Langkah keempat, nah ini dia yang tidak kalah penting, selalu gunakan alat bantu ya, hadir ke pertemuan di Bapak semua. Kenapa? Karena hadir ke pertemuan ya itu bisa membuat kita tetap menjaga dan merawat impian kita. Kenapa? Karena kita kumpul dengan orang-orang yang positif, yang vibrasinya sama, orang-orang yang ingin sama-sama sukses di Setara. Ya, orang-orang yang bisa membantu Anda saling menyemangati untuk bisa sukses di Setara. Ya, dengarkan audio, ya, tonton video yang dikeluarkan oleh Setara untuk menambah informasi Anda, untuk menambah motivasi Anda, untuk Anda bisa semakin bersemangat untuk bekerja di luar sana gitu ya, baca buku-buku positif yang direkomendasikan semuanya ya, tonton video yang direkomendasikan, dengarkan audio yang direkomendasikan oleh Setara Academy. Ya, ini juga cara kita merawat dan menjaga impian kita. Nah, yang tidak kalah penting lagi, sering konsultasi. Ya, menempelkan diri dengan lifeline kita. Ya, sering konsultasi, bertanya, mendekatkan diri. Karena salah satu yang bisa membuat kita tetap soleh itu berkumpul dengan orang orang soleh. Kalau kita mau tetap bersemangat, berkumpul dengan orang yang positif, orang yang bersemangat, teman-teman, ya, Mitra Setara. Nah, terus yang terakhir, fokus kepada aktivitas harian. Ya, jadi gini, teman-teman, banyak orang belum berhasil atau tidak berhasil di bisnis jaringan seperti ini termasuk Setara adalah karena mereka jelas impiannya, tapi mereka fokusnya kepada impian. Jangan, teman-teman. Kalau Anda sudah dapat impiannya, simpan, jaga, rawat, tapi Anda fokusnya kepada aktivitas harian. Ya, fokusnya pada aktivitas harian. Seperti apa aktivitas hariannya nanti di slide-slide akhir di video ini akan saya jelaskan. Fokusnya di situ, ya. Kalau Anda tidak fokus dengan aktivitas hariannya, biasanya impiannya nggak akan mendekat. Tapi kalau Anda fokus kepada aktivitas harian, impian Anda akan mendekat. Kerjakan setiap hari. Ya, ini caranya Anda merawat dan menjaga impian Anda. Ini langkah pertama yang perlu diketahui. Langkah kedua, ya tulis impian dan goals Anda. Setelah Anda tempel ya di buku impian tadi atau di folder-folder Anda, tulis Anda buat impian dan goals jangka pendek ya kurang dari 1 tahun. Misalkan contohnya apa? Sekolah anak, ya pergi umroh, bayar hutang, renovasi rumah, beli motor, healing domestik, ya pergi jalan-jalan domestik aja ya seluruh Indonesia misalnya Nusantara gitu. Lalu dan lain-lain. Dan itu semuanya harus Anda rupiahkan. Berapa rupiah sih yang harus Anda persiapkan untuk mendapatkan semua ini ya, sekolah anak, umroh dan sebagainya. Lalu Anda juga lakukan impian dan goals jangka menengah ya, 1 sampai 3 tahun. Ya, beli rumah sederhana misalkan, beli mobil sederhana, healing healing jalan-jalan yang Asia Tenggara sekarang nggak cuma Nusantara. Lalu bantu panti asuhan misalkan ya, bekerja sosial misalkan itu. Itu juga semua dirupiahkan teman-teman ya, Mitra Sara. Lalu jangan lupa juga untuk membuat impian dan goals jangka panjang Anda ya di atas 5 tahun. Ya, beli rumah kedua misalkan. Ya, atau jalan-jalan lebih jauh, misalkan ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, misalnya gitu ya.
punya panti asuhan sendiri. Kalau tadi cuma bantu panti asuhan, sekarang bikin panti asuhan sendiri misalkan. Ya, beli mobil lebih bagus, lebih mewah, lalu bangun masjid misalkan, atau rumah ibadah atau sekolah, dan ini semua dirupiahkan teman-teman. Semua harus jelas ya. Nah, bagaimana cara metodologi untuk kita mendapatkan ini? Gunakan teknik smart pages ya. Smart pages itu apa saja? Smart pages itu gini teman-teman. Smart itu yang pertama adalah impian Anda harus spesifik ya, spesifik dan jelas tervisualisasikan. Makanya tadi saya di depan sudah menjelaskan gunting ya, gambar-gambar yang impian yang Anda inginkan dan tempel di dreambook Anda atau di folder Anda. Cari di Google gambar-gambar rumah atau mobil atau apapun, jalan-jalan atau apapun yang bisa memvisualisasikan impian Anda secara spesifik ya, termasuk warna, desain dan sebagainya, harga dan seterusnya ya. Lalu measurable, bisa diukur. Kayaknya ini masuk akal nih, ya, terukur dan jelas sesuai marketing plan setara. Ada star 1 sampai star 9. Ya, Anda mau beli mobil yang 1 miliar, Anda bisa beli di star 8 misalkan gitu ya, dan sebagainya. Anda mau renovasi rumah yang 500-an juta, Anda bisa beli di star 6 atau star 7 gitu. Ya, jadi semuanya terukur, measurable. Ya, bisa diukur. Nah, lalu achievable ya, sangat mungkin diraih ya, sangat mungkin dicapai. Bisa diukur kapan tercapainya, tapi bisa sangat tercapai gitu, bisa bisa dicapai ya. Realistis dengan sumber daya yang dimiliki. Jangan yang nggak mungkin gitu. Misalkan Anda mau jadi star 9 1 bulan, nggak mungkin. Ya, itu tidak achievable karena measurable-nya tidak masuk. Ya, measurable-nya adalah antara 1 tahun sampai 3 tahun. Kalau Anda mau berjuang keras gitu ya, kalau Anda mau berjuang sangat keras 1 tahun, tapi kalau Anda mau berjuang normal-normal aja itu kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Nah, achievable-nya 2 sampai 3 tahun. Itu yang masuk akal dan realistis gitu ya. Itu yang saya maksud. Lalu yang tidak kalah penting adalah relevan, memiliki alasan yang kuat sesuai kehidupan Anda saat ini. Jadi tadi, daya dorongnya tuh, hot button-nya tuh ada. Daya dorongnya itu ada karena Anda punya rasa sayang terhadap keluarga Anda gitu misalkan ya. Anda ingin membahagiakan pasangan Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Nah, relevan ada kaitannya. Makanya tadi saya katakan di depan teman-teman mitra Sara ya, ajak diskusi orang-orang yang Anda sayangi. Ya, apa impian mereka? Kalau bisa, impian Anda dengan mereka tuh sama. Itu jauh lebih kuat lagi, ya. Seperti itu. Lalu, nah ini dia, kasih time bound, kasih deadline, kasih batas waktu. Kapan Anda ingin mencapainya? Jangan, ya kapan-kapan lah. Kalau kapan-kapan ya nggak akan tercapai gitu. Jadi memiliki batas waktu yang jelas sebagai pelindung motivasi dan fokus Anda. Ya, nah ini metode SMART. Lalu metode pages-nya apa? Yang pertama berdoa, pray ya. Jangan berhenti putus berdoa. Dimulai dengan berdoa, dilakukan setiap hari dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Minta kepada Yang Maha Kuasa ya untuk membantu Anda untuk memperingan ikhtiar Anda di luar sana. Ya, karena doa adalah menjadi kekuatan terbesar untuk Anda meraih impian Anda. Lalu action. Nah, doa saja juga tidak mungkin akan terjadi kalau Anda tidak aksi ya, tidak dilakukan ya. Kerjakan sepenuh hati dan pikiran Anda, jangan setengah-setengah ya. Anda boleh lakukan bisnis ini part time, boleh. Ya silakan di luar jam kantor Anda, di luar aktivitas harian Anda, tapi lakukan secara sungguh-sungguh. Ya, secara sepenuh hati dan pikiran. Setiap hari lakukan. Lucu ya, kadang-kadang bisnis ini karena dia bisnis sampingan, akhirnya lakukannya juga sampingan aja. Jangan, teman-teman. Walaupun ini bisnis sampingan, lakukan secara sungguh-sungguh, baik hati dan pikiran dan lakukan setiap hari. Walaupun ini bisnis sampingan, jangan ya nantilah seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa begitu teman-teman. Walaupun ini bisnis sampingan, tapi lakukannya serius setiap hari. Walaupun itu cuma 1 sampai 2 jam di luar aktivitas Anda, tapi harus dilakukan setiap hari. Nggak bisa kita lakukannya seminggu sekali, sebulan sekali, nggak akan jadi teman-teman ya. Jadi lakukan setiap hari secara sungguh-sungguh, hati dan pikiran. Yang ketiga adalah goal setting. Ya, tetapkan target mingguan dan bulanan. Ya, tadi saya sudah katakan, setelah Anda punya impiannya, jangan fokus kepada impian tersebut, tapi fokuslah kepada aktivitas harian, mingguan, dan bulanan. Ya, ini di breakdown lagi mingguan dan bulanan menjadi harian nanti. Nanti di slide-slide terakhir akan saya jelaskan. Ya, punya target gitu ya, punya tujuan yang jelas, punya goals yang jelas. Nah, lalu kita harus juga mau dievaluasi. Dievaluasi oleh diri sendiri dan dievaluasi oleh lifeline Anda, oleh upline Anda ya, yang lifeline itu tadi, sehingga Anda bisa mengkoreksi hal-hal yang Anda lakukan salah gitu ya, sehingga Anda bisa memperbaiki dan meningkatkan hasilnya. Ya, kita tidak mau hanya Anda kerja keras teman-teman, tapi Anda juga harus kerja keras yang dibarengi dengan kerja pintar gitu ya, kerja bijak. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus mau dievaluasi. Dan terakhir, lakukan dengan senyum, lakukan dengan bahagia, lakukan dengan gembira. Karena kalau Anda lakukan dengan gembira, ya, Anda akan tulus, Anda senang, Anda ikhlas, dan akhirnya Anda akan bersyukur. Anggap aja ini sebuah ibadah, ya, sebuah uh,
permainan game yang Anda harus lakukan sehingga Anda tidak hanya menanamkan amal di dunia, tapi juga menanamkan amal di akhirat nanti. Ya, beribadah, menyampaikan informasi yang baik buat teman-teman yang lain. Ya, buat sahabat-sahabat Anda. Oke, ini langkah kedua tadi ya, langkah ketiga sekarang. Nah ini dia teman-temannya. Setelah Anda lakukan semua langkah-langkah tadi, punya goals mingguan. Ya, mingguan Anda apa misalkan? Sponsori minimal satu mitra baru. Ini saya bantu ya, ini contoh. Kalau Anda bisa sponsori lebih dari dua, lebih dari satu bagus. Tapi kalau Anda benar-benar serius teman-temannya, kalau Anda benar-benar serius teman-teman mitra setara ya, sponsori minimal satu mitra baru ya. Sponsori minimal satu mitra baru. Oke, dan juga minimal jual satu box per minggu. Oke, kalau Anda serius nih ya, teman-teman sahabat setara, sahabat mitra setara ini, sponsori minimal satu mitra baru dan jual minimal satu box per minggu. Kalau Anda ini standar minimal ya. Kalau Anda mau sukses cepat gitu. Tapi kalau Anda masih impiannya belum jelas, belum apa nggak kuat motivasinya, ya ini menjadi berat buat Anda. Tapi kalau motivasi Anda kuat, impian Anda jelas, ini dua poin ini sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Ya, sponsori cuma minimal satu mitra baru seminggu, cuma 1 jutaan gitu ya, dan jual minimal satu box seminggu cuma 270 300 ribu gitu ya, nggak ada susahnya gitu kalau kita serius ya, tiap hari kita ketemu orang, meluangkan waktu sampai 1 sampai 2 jam sampai 3 jam sehari, pasti insya Allah ketemu ya. Nah, punya goals mingguan. Nah, goals mingguan ini ya, saya mau cerita dulu gitu teman-teman gini, kerjakan kegiatan yang mendekatkan Anda kepada impian Anda. Jangan kerjakan ya kegiatan-kegiatan yang justru menjauhkan Anda dari impian Anda. Nah, kegiatan yang mendekatkan Anda kepada impian Anda itu cuma ada tiga, ya, aktivitas penghasil income. Cuma ada tiga, teman-teman. Ya, nggak ada lagi yang lain. Jangan sering-sering apa namanya kumpul-kumpul ya, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, tapi nggak jelas, nggak ada tujuan yang jelas. Nah, selalu lakukan, selalu evaluasi diri, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menghasilkan income. Ya, jangan hanya kumpul-kumpul terus nggak jelas gitu ya. Nah, apa itu tiga kegiatan itu? Yang pertama bercerita, ya bercerita mengenai setara, ya presentasi atau cerita mengenai setara itu menghasilkan income, rekrut orang, ya dari cerita itu ngerekrut orang, sponsori orang, itu menghasilkan income. Apalagi jualan, kalau dia nggak mau diajak join bisnis setara, ya jual produknya ke mereka, itu menghasilkan income. Ya, ini dua kegiatan pertama ini menghasilkan income secara langsung. Kalau Anda sponsori orang, Anda langsung dapat komisi. Kalau Anda jual produk, Anda langsung dapat keuntungan retail, ya, dan komisi tentunya. Oke, dan cashback dan seterusnya. Tapi ada juga kegiatan ketiga yang juga bisa menghasilkan income walaupun tidak langsung, yaitu apa? Hadir ke pertemuan, hadir di setiap pertemuan. Karena pertemuan terpenting adalah pertemuan yang Anda tidak hadiri. Jadi jangan pernah absen. Ya, untuk apa? Untuk pengembangan diri, teman-teman. Jadi ini tiga kegiatan ini adalah kegiatan yang menghasilkan income. Jadi sekali lagi, ya saya selalu cerita gini ke teman-teman saya, ya. Jangan, dan saya selalu memaksakan diri saya gini, setiap malam sebelum tidur evaluasi diri. Apakah kegiatan saya hari ini mendekatkan diri saya kepada impian saya dari bisnis saya? Kalau enggak, kurangi kegiatan-kegiatan itu. Kumpul-kumpul nggak jelas, ngobrol-ngobrol nggak jelas ya, nggak ada hasilnya. Pulang ngabisin waktu, ngabisin biaya, ngabisin segala macam, hasilnya nggak jelas gitu ya. Nah, kalau kita lakukan itu tiap hari, bayangkan tiap hari waktu kita terbuang. Padahal kita tahu waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu itu bukan hanya uang, waktu itu adalah kehidupan. Nah, kalau kita luangkan waktu terbuang percuma begitu saja, teman-teman, waktu kita hilang, kehidupan kita semakin berkurang. Ya, jadi ini penting sekali untuk selalu mengevaluasi diri, lakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan income. Ya, jangan cuma ngobrol-ngobrol biasa saja, oke? Nah, langkah yang keempat, ini tadi yang saya katakan, ya, yang terakhir adalah fokus. Nah, fokusnya jangan kempian, tapi fokusnya kepada call to action-nya. Apa sih kegiatan hariannya? Langkah apa sih yang bisa mendekatkan kita kepada impian kita? Ya, apa itu? Satu, buat daftar nama. Ya, jangan main-main dengan daftar nama. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya nih, cara membuat daftar nama. Ya, buat daftar nama minimal 200 orang. Minimal 200 orang. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. 500, 1000, jauh lebih bagus. Semakin semakin banyak, semakin bagus. Ya, lalu langkah kedua ngapain? Ya, apa namanya? Fokus kedua ngapain? Setiap hari buat janji bertemu minimal 5 orang per hari. Ya, setiap hari ini kegiatannya. Nah, fokusnya ke sini, teman-teman. Fokusnya kepada kegiatan harian yang mendekatkan diri kepada impian. Ya, buat janji bertemu. Untuk apa? Untuk nanti ketemu terus bercerita. Tadi kan dari aktivitas penghasil income, nomor satu adalah bercerita. Presentasi, bercerita. Nah, nggak mungkin kita bisa bercerita kalau kita nggak buat daftar nama dan berjanji bertemu. Jadi fokuskan setiap hari, ya, buat janji bertemu minimal 5 orang per hari. Lalu bercerita. Lalu bercerita mengenai peluang bisnis ini, ya, peluang bisnis Tara ini
minimal kepada 3 orang per hari. Ya, 3 orang per hari. Oke, minimal 3 orang per hari. Karena bisnis Tara sederhana kok. Kalau Anda serius, teman-teman ya, kalau Anda serius gitu, bisnis Tara itu presentasinya paling nggak sampai setengah jam, 20 menit sudah selesai. Ya, nanti akan ada quick plan gitu ya. Bagaimana caranya kita presentasi segala macam dan gunakan alat bantu. Ya, gunakan video-video yang Anda punya, yang alat bantu yang sudah disiapkan oleh Stara itu akan mempercepat Anda presentasi. Nah, kalau itu sudah bisa Anda lakukan ya dengan cara-cara tersebut, presentasi cepat, quick plan dan alat bantu, itu minimal sehari bisa 3 kalau Anda serius ya, sehari bisa 3. Tapi kalau Anda serius ya bisa saja 3 hari sekali, seminggu sekali. Ya itu berarti Anda nggak serius dengan impian Anda, teman-teman. Ya, teman-teman sahabat Setara. Kalau Anda serius, ya minimal Anda cerita peluang bisnis ini ya kepada minimal 3 orang per hari. Ya, lalu sebarkan link. Anda punya target pribadi nih, target hariannya adalah buat janji bertemu minimal 5 orang, targetnya adalah buat daftar nama minimal 200 orang, buat janji bertemu minimal 5 orang per hari, bercerita mengenai peluang bisnis Setara minimal 3 orang per hari. Ini target hariannya. Target harian berikutnya apa? Sebar link referral ya minimal ke 5 orang per hari. Oke, sebar link referral minimal 5 orang per hari. Lalu share video di medsos atau status WhatsApp Anda ya minimal 15 per hari. Ya, 15 per hari. Contohnya apa? 5 pagi, 5 siang, 5 malam gitu. 5 pagi, 5 siang, 5 sore misalkan gitu. Ya, Anda buatlah sendiri targetnya. Ini cuma contoh target ya. Cuma contoh target. Lalu juga lakukan follow up, lakukan tindak lanjut ke minimal 1 orang per hari. Ya, orang-orang yang sudah Anda ceritakan peluang bisnis ini, orang-orang yang sudah Anda kasih link referral, orang-orang yang sudah Anda share video dan medsosnya, gitu ya. Anda minimal follow up minimal 1 orang itu yang sudah Anda sebarkan tadi. Nah, inilah yang saya katakan ya teman-teman sebagai bagian akhir dari penjelasan video saya ini, fokus kepada kegiatan hariannya. Karena kalau Anda fokus pada kegiatan hariannya, dengan sendirinya nanti kegiatan harian ini akan mendekatkan Anda kepada target Anda, kepada tujuan Anda, kepada goals Anda, kepada impian Anda. Jangan fokus pada impiannya. Kalau Anda fokus pada impiannya, Anda lupa sama kerjaan sehari-hari. Karena yang bisa membuat impian Anda terrealisasi, ya, eh, bisa menjadi kenyataan, bukan impiannya, tapi kegiatannya. Saya ulangi ya, ini penting sekali. Yang bisa membuat impian Anda terrealisasi atau menjadi kenyataan adalah kegiatan hariannya, bukan impian itu sendiri. Jadi jangan fokus ke impiannya, fokuslah kepada kegiatan hariannya, ya. Seperti itu. Tapi Anda harus tahu dulu tujuan Anda akhirnya apa, jangan sekedar muter-muter saja ya. Oke. Nah, ini slide terakhir teman-teman. Saya pikir saya sudah jelaskan semuanya. Tolong sekali lagi ya, eh, diulang-ulang videonya, ya dikuasai, dipelajari, ya berdiskusi dengan orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dan sukses daripada Anda. Ya, kuasai, pelajari, lakukan, lalu ajarkan. Learn, learn, do, teach. Pelajari, lakukan, dan ajarkan. Oke, sampai jumpa teman-teman di Star 9. Sukses untuk Anda semua.